Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan sekitar 7 jam lebih di Polda Riau, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Andi Putra sebagai tersangka. Atas statusnya ini, KPK akan menahan Andi Putra selama 20 hari ke depan mulai tanggal 19 Oktober 2021. Sampai tanggal 7 November 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Selain AP, KPK juga menetapkan tersangka terhadap inisial SDR yang merupakan GM dari Adi Mulya Agro Lestari. Untuk SDR ini akan ditahan di Komdan Jaya Guntur. Berikut keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar dalam konferensi persnya yang digelar Selasa malam 19 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Tadi pagi dan siang sudah kami sampaikan bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, dan turut diamankan beberapa orang. Setelah kemudian dilakukan permintaan keterangan dan juga dilakukan gelar perkara di Gedung Merah Putih KPK, kami menyimpulkan adanya dugaan peristiwa pidana dalam kegiatan tangkap tangan ini dan kemudian menemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu malam ini kami sampaikan perkembangannya terkait hal tersebut, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi dan kronologisnya seperti apa, serta pasal-pasalnya ya, yang diterapkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah kami miliki. Hadir malam hari ini pimpinan Ibu Lili dan juga pelaksana harian Deputi Penindakan atau Pak Dirdik, Pak Setio. Nanti akan dibacakan poin-poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud, gitu ya. Kami silahkan pimpinan untuk menyampaikan dan nanti berikutnya kami silahkan teman-teman boleh bertanya khusus untuk perkara ini saja ya, terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan ini, begitu ya. Malam hari ini untuk kegiatan penyampaian kepada masyarakat hasil tangkap tangan dimaksud, kami belum menghadirkan para tersangka ya, termasuk juga barang bukti karena saat ini masih ada di Riau untuk kebutuhan proses pemeriksaan dan penyidikan lanjutan ya, karena saat ini tentu sudah masuk ke proses penyidikan begitu di sana gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pimpinan ataupun Pak Dirdik terkait dengan ini ya. Silakan Ibu Lili untuk bisa menyampaikan terkait dengan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan Bu. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan pengumuman tentang penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau oleh yang mewakilinya terkait dengan perpanjangan izin hak guna usaha sawit di Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Dan pada kegiatan tangkap tangan ini pada hari Senin di 18 bulan Oktober 2021, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Kuantan Singingi Provinsi Riau, yaitu ada AP, itu adalah Bupati Kuantan Singingi untuk periode 2021 sampai dengan 2022,
26, lalu HK adalah ajudan bupati, terus kemudian AM, staf bagian umum untuk persuratan bupati, dan DI, supir bupati, lalu SDR adalah GM atau General Manager PT AA, Adi Mulia Agro Lestari, dan kemudian PN, Senior Manager PT AA, YD, supir PT AA, dan kemudian ada JG, itu profesi supir juga. Bagaimana kronologinya? Bahwa KPK menerima informasi dari masyarakat, Bupati Kuantan Senggigi atau yang mewakilinya tentu akan menerima hadiah atau janji berupa uang yang terkait dengan permohonan atau perpanjangan hak guna usaha dari perusahaan swasta. Dari hasil penyelidikan kemudian diketahui bahwa PT AA ini sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU, yang mana dalam prosesnya tentu perlu menyertakan surat persetujuan dari AP selaku Bupati Kuantan Senggigi. Pada 18 Oktober 2021, sekira pukul 11 WIB, tim KPK itu mendapat informasi dari SDR dan PA yang diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada AP, yang diduga juga itu masuk ke rumah pribadi AP di Kuansing. Sekitar 15 menit kemudian, SDR dan PA keluar dari rumah pribadi AP. Setelah itu kemudian tim KPK segera mengamankan SDR, PN, YG, dan juga JG di Kuansing. Setelah memastikan telah adanya penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan AP, akan tetapi tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian. Diperoleh informasi bahwa AP berada di Pekanbaru, sehingga kemudian tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru, tetapi juga AP tidak berada di tempat. Dan tim KPK juga meminta kepada pihak keluarga AP untuk menghubungi AP agar kooperatif dan datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau. Sekitar pukul 22.45 WIB, AP, HK, AM, dan DI itu mendatangi Polda Riau, dan kemudian selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kemudian KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang sebesar 500 juta rupiah tunai dalam bentuk rupiah dan juga dengan jumlah total 80,9 juta rupiah, dan juga ada mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura serta handphone iPhone XR. Dan setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan hingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, dan selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan, dan kemudian kita mengumumkan untuk 2 orang tersangka. Yang pertama adalah AP, Bupati Kuantan Senggigi untuk periode 2021-2026, dan kemudian SDR swasta adalah seorang General Manager PT AA. Konstruksi perkaranya ini diduga telah terjadi untuk keberlangsungan kegiatan pada usaha dari PT AA yang mengajukan perpanjangan HGU dimulai pada tahun 2019, yang di mana perkebunan akan berakhir izinnya tahun 2024. Dan salah satu persyaratan untuk kembali dapat memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU yang diajukan. Lokasi kebun kemitraan 20% milik PTA itu yang dipersyaratkan terletak pada Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada pada Kabupaten Kuantan Senggigi. Dan agar persyaratan ini juga dapat terpenuhi, lalu SDR mengajukan surat permohonan kepada AP selaku Bupati Kuantan Senggigi dan meminta agar kebun kemitraan PTA di Kampar ini disetujui menjadi kebun kemitraan. Lalu kemudian dilakukanlah pertemuan antara SDR dengan AP, dan dalam pertemuan itu AP kemudian menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% kredit koperasi prima anggota atau KKPA
untuk perpanjangan HGU yang harusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Senggigi ini dibutuhkan minimal uang 2 miliar rupiah. Nah, diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dalam jumlah tersebut. Dan sebagai tanda kesepakatan, sekira bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar 500 juta rupiah. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP, menyerahkan uang sekitar 200 juta rupiah. Dan untuk perbuatannya ini, para tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal. Untuk SDR sendiri selaku pemberi, ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian untuk AP, selaku penerima yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka ini untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai kemudian tanggal 7 November 2021 pada rutan KPK. Untuk SDR ini ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan kemudian untuk AP ditahan pada rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK. KPK tentu berterima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat, juga berterima kasih kepada pihak kepolisian daerah Riau yang juga memberikan dukungan dan juga membantu kelancaran dan rangkaian untuk kegiatan tangkap tangan hari ini. Tentu KPK tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang menerima amanat dari rakyat untuk tetap selalu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan juga untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, terkait dengan perkara ini, kami juga menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah tentu bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah bersama-sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit khususnya, sehingga kemudian menutup celah korupsi dan diharapkan mengoptimalkan pada potensi penerimaan pajak dan juga mengefektifkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam. Demikian breaking news kali ini pemirsa, jangan lupa pantau terus Garda Berita TV dan gardaberita.com. Saya Yanti Sugriyanti beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.